diam terbisu gitu. Wow, baru di-record ya. Kak Flora sudah teriak-teriak dari tadi, baru di-record. Sayang banget nih. Nggak apa-apa, bercanda guys. Oke, lanjut. Kok ini nggak ada yang jawab? Hello, teman-teman SMK Strada 3, apakah sudah nyerah berkenalan dengan teman Kak Flora yang satu ini? Ayo, di mana tadi out of the box-nya? Tadi kalau misalnya mungkin ada yang jawab Golkar, boleh kali ini jawab partai lainnya, mungkin barista. Katanya Franklin barista ya. Barista itu apakah sejenis fauna, teman-teman? Oke, Kak Flora baru tahu nih, PDI, luar biasa ya. Dia langsung terinspirasi dengan Golkar tadi ya, luar biasa. Gary, ada yang jawab bison, ada yang jawab babi rusa, Gary babi rusa. Kok Gary kan nih? Gary ini apakah pernah bertemu babi hutan? Ini ada hutnya di mana ada H dan T-nya, ini luar biasa teman-teman. Ada yang jawab ubur-ubur. Wow, Rian. Kita mau dengar. Ada Rian nggak? Ryan. Ini bacanya Ryan atau Rian ya panggilannya? Ryan lah ya, biar keren kayak orang bule gitu. Ryan David. Why do you answer ubur-ubur? Mana Ryan David? Boleh dong di spotlightkan dirinya. Kak Flora tertarik banget sama dia nih. Kok dia bisa answer ubur-ubur di situ ya? Ryan, mana Kak Ryan? Halo Kak. Mana dirimu? Wow. Kenapa dirimu menjawab ubur-ubur? Nggak tahu Kak, pusing. Yang dipikirannya adalah ubur-ubur ya, pasti sering nonton SpongeBob ini. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah babi rusa. Ini keren banget loh. Siapa tadi yang pertama jawab babi rusa? Babi yang nikah sama rusa lah. Babi rusa itu babi yang nikah sama rusa. Itu Kak Flora nggak tahu juga sih. Boleh ya kita tanya nanti ya teman-teman ya. Kak Flora kemarin waktu kenalan tuh belum terlalu akrab gitu loh, nanya sampai ke dalam-dalam. Dia tersinggung guys. Nanti bilang ini kok ini banget sih, bilangnya kepo banget sih. Oke, selamat ya buat siapa tadi nih? Buat yang pertama jawab babi rusa tadi, babi rusa itu dari Gary Gabriel, pertama kali jawab babi rusa, keren banget. Luar biasa ya, kreatif juga nih. Oke, lanjut ya soal 4. Wah, habis nih waktunya Kak Andre, nggak sempat nanti. Kita cepat-cepat guys, biar kita kasih waktu ke Kak Andre juga. Oke, soal 4. Iya, apakah ini? Lika Anel. Ini kira-kira teman Kak Flora yang mana ya teman-teman ya? Clue deh, dia nih tinggalnya kalau tadi semua pada tinggal di daratan, ini tinggalnya di air. Oke, Kak Flora sudah sampai ke air juga kenalan sama mereka. Seperti teman-teman tahu nih, wah mantap. Ardisti Kristalia, keren, luar biasa ya. Benar ya teman-temannya, ikan lele. Wes, ini teman-teman SMK Strada 3 nih jago-jago semua nih. Lanjut soal kelima. Ini kayaknya gampang pakai banget deh guys. Gampang pakai banget. Nah, tuh tahu semua tuh. Kayaknya teman-teman berteman sama dia juga deh. Atau teman-teman mungkin pernah menjadi teman dekatnya dia. Oke, berarti kita berteman semua ya sama mereka ya. Oke, luar biasa. Benar ya jawabannya teman-teman? Oke, langsung kita lihat. Ini dia adalah komodo. Asik. Nah, seru ya teman-teman ya. Kak Flora nggak mau habisin soalnya. Ntar kita seharian ini LDK-nya belajarnya nama-nama hewan gitu ya. Teman-temannya Kak Flora semua bukan LDK jadinya. Jadi kasihan gitu, kasihan. Nanti Bapak Ibu guru apaan nih Kak Flora ngajarnya? Bukan malah kepemimpinan, tapi bagaimana mengetahui hewan-hewan yang ada di luar sana. Oke, good ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi. Kita bisa lihat ya, teman-teman tuh selain orangnya pintar-pintar, jago-jago juga kreatif gitu, berani tampil beda gitu ya. Jadi ada yang sudah memberikan jawaban benar, yang lain mengikuti gitu. Nah, tuh nanti kita bakal dengar dari Kak Andre, leadership itu yang seperti apa sih Kak Andre sebenarnya. Teman-teman yang belum nyala kamera boleh dong di on kameranya, karena on kamera itu juga salah satu bentuk kita mampu untuk memimpin diri kita apa enggak nih. Nah, kita kan lagi latihan leadership, malah matiin kamera. Nggak seru dong, nggak lihat wajah para narasumber yang hebat-hebat hari ini gitu ya, akan memberikan materi ke kita. Semoga materinya itu bisa langsung tadi ya, kita masuk ke telinga kiri, jangan keluar telinga kanan, tapi tetap dibawa ke otak kita, turun ke hati, dan keluarkan dengan perbuatan. Luar biasa, haleluya ya, Kak Flora tuh heboh banget jadinya. Baiklah teman-teman, selanjutnya boleh semuanya unmute dulu. Semuanya boleh unmute. Kak Flora nggak suruh ngomong kok. Unmute aja. Boleh ya semuanya. Ayo kita mimpin diri kita untuk menggerakkan jari kita, memegang mouse ataupun apapun yang ada di depan kita untuk membuat tadi yang mute menjadi unmute. Ayo semuanya boleh. Yang belum unmute berarti dia belum bisa memimpin jarinya ataupun pikirannya sendiri. Oke. Asik, sudah unmute semua ya. Sekarang teman-teman, kalau Kak Flora bilang pagi, maka pagi satu kali. Pagi. Tepat ya dong, masa
ya, Ella anak SMP kelas rada 3. Ini ya, tenis ya. Semangat dong. Pagi. Oke, tepuk bola yang siang, tepuk 2 kali. Siang. Malam, tepuk 3 kali ya. Malam. Pagi. Andreas Willy. Siang. Oh, Andreas Willy. Kalau orang bilang pagi, siang, malam, maka tepuk sebanyak-banyaknya gitu ya. Pagi. Halo, Andreas Willy. Siang. Malam. Pagi, siang, malam. Mari kita sambut Kak Andre. Halo, Kak Flora. Ya ampun, kamu menyapa flora-flora yang lain bangun. Termasuk cupang aku jadi melek dia gara-gara Flora teriak-teriak. Oh my God. Oh my God. Gimana, Mecu? Kamu cupangnya bangun nggak? Nggak punya, Kak. Atau kamu dibangunkan? Atau kamu dibangunkan cupang ya? Oke ya. Oke, teman-teman, selamat semuanya. Kita beri tepuk tangan orang seperti ini. Jadi seperti kayak Romo ngasih berkat gitu ya. Ngasih berkat begini. Romo doang yang bisa ngasih berkat ya. Oke, teman-teman, kita beri tepuk tangan Flora. Wih, luar biasa. Teman-teman kita bertepuk. Selamat pagi semuanya teman-temanku. Wih, LDK. Umurmu sekalian sekarang 14 tahun ya berarti ya? Teman-teman? 16-15, Kak. 16-16. 16-15. Udah, ya. Teman-teman bersyukurlah. Kalau saya mau nyanyi kan, bersyukurlah kepada Tuhan. Wih, keren. Kita lihat artis Korea Selatan, pemain Caca, Marica di Netflix. Kita lihat. Wah, saya nggak bisa. Tolong jadi Kofasil, boleh saya? Kofasil. Apa namanya, Kak? Co-host. Kok jadi Kofasil ya? Kita lihat, teman-teman ya. Ini pemain Caca di Netflix. Teman-teman, kita lihat. Ini nggak dia. Wah, nggak bisa juga, Kak Andre. Masih belum bisa jadi co-host. Apakah ini Zoom Premier atau Zoom Harian? Oh, sudah bercanda ya, Pak ya? Pak David deg-degan gitu kayaknya. Baik, kita lihat. Inilah pemain Caca hari ini hadir bersama dengan teman-teman. Siapakah dia? Kita lihat. Inilah pemeran utama Caca di film drama Korea Netflix urutan pertama. Woi, canggih, canggih emang ya. Mars Staff, wih keren. Halo Mars, sehat ya Mars ya? Tegang banget tuh wajah macam kayak lagi pengen suntik vaksin. Tegang gitu. Padahal ini LDK bro. Tegang banget ya teman-teman. Satu lagi deh. Nanti jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Nanti kita akan kenalan psikologi wajah bersama Kak Andre tema hari ini. Biasanya sesi sama Kak Andre teman-teman itu bisa 3,5 jam. Cuman Kak Andre dikasih waktu 1,5 jam nggak apa-apa. Santai aja ya teman-teman. Di sini juga ada. Di sini juga ada teman-teman ya. Ini adalah Presiden Korea Utara. Keren. Kita lihat. Ini banyak pemimpin di sini loh. Presiden Korea Utara. Siapa namanya Matthew? Matt. Siapa namanya? Pak David, Presiden Korea Utara ini. Benar ini. Mirip banget. Kita lihat ya, teman-teman ya. Inilah adalah keponakan dari Kim Jong-un, Presiden Korea Utara hadir di tengah-tengah Strada 3. Woi. Luar biasa itu kepala. Awalnya saya pikir toples tadi, kaget saya tutup kepala orang, pikir toples. Aduh, ada aja Franklin ya. Oke, Bu Deta emang nih anak-anaknya lucu-lucu ya. Teman-teman, nanti satu lagi deh, saya akan kasih tahu secara psikologi ya. Ada model palanya kayak Franklin, ada model palanya kayak Mars. Satu lagi, ini gratis kok, santai aja. Nanti kelihatan gaya kepimpinannya seperti apa, saya akan kasih tahu ya. Teman-teman, inilah cewek. Cewek ini mirip banget pemain Ikatan Cinta. Yang tadi malam Kak Andre tanpa sengaja melihat di mobil gitu ya. Kita lihat, inilah pemeran Ikatan Cinta. Adenya Sandra, siapa adenya siapa? Saya lupa pemain utamanya. Aduh lupa. Monopos. Kok Monopos sih? Monopos kan cewek kalau udah tua. Monopos. Siapa sih namanya? Aduh lupa. Andin Monopos. Oh iya, Andin Monopos. Iya, Andin Monopos. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada Elsa. Dia ada adanya Andin Manopo hari ini hadir. Asli keren banget. Agak mirip sebenarnya. Saya nggak tahu aslinya apa enggak ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Kita lihat ya. Inilah Andin yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit dan sekarang dia ikut LDK hari ini. Kita coba. Halo Andin. Mirip ya.
Oke, Oma. Hai. Johanna Teresia, aku kaget loh kamu mirip Elsa soalnya. Bener loh, tanpa kasat mata mirip ya. Tapi lebih mirip lagi masih Franklin, ini luar biasa. Oke, teman-teman salam kenal. Jangan dulu semua teman-teman salam kenal. Ini Kak Andre. Ini Kak Andre ya. Tapi jangan keluar dulu di spotlight. Nah, ini Kak Andre. Hari ini kita coba belajar tentang the great leader. What the meaning the great leader? Nanti kita akan tes. Tetapi kita akan kenalan dulu teman-teman. Wah, teman-teman kenalin. Kalian bisa manggil saya Kak Andre. Saya adalah keponakannya Kak Flora. Jadi Kak Flora tuaan Kak Flora daripada saya. Bohong ya Kak Flora ya. Nah, teman-teman bisa manggil saya Kak Andre. Sebelumnya sudah kenal belum sama Kak Andre? Saya belum, Kak. Belum, Kak. Sombong banget yang belum. Belumnya biasa aja, bro. Belum, Kak. Iya ya. Oh my God. Ya udah, nggak apa-apa kalau belum kita kenalan di sini. Berarti Kak Andre belum terkenal ya di daerah-daerah Sunter ya. Padahal Anda senang ke Sunter itu ya. Tanjung Priuk, saya naik sepeda dari Tanjung Priuk menuju Bekasi Utara, jadi lewat laut di belakang sana. Oke ya, teman-teman, Anda sehari-hari jadi dosen psikologi dan motivator orang muda. Jadi pagi-pagi begini aja kerjaannya. Bu Deta, Pak David, Bu Iren, Kak Iren, Anda begini aja setiap pagi-pagi ya kan, duduk tenang, ya kan memberikan seminar-seminar, ya kan mukanya imut. Tapi pantatnya ini lama-lama gede dan lebar, duduk terus ya kan. Nah, Kakak Andre sehari-hari seperti ini memberikan seminar, motivasi, baik parenting, manajer, direktur, kepala-kepala sekolah, ketua-ketua yayasan, dan akhirnya para siswa-siswa gitu ya teman-teman. Nah, lalu juga pembimbing retret sejak 2010. Maka saya nggak tahu, mungkin saya udah pernah atau belum di SMK Strada 3, lupa banget karena hampir 400 sekolah di Jakarta sih seingat saya. Nah, maka teman-teman, apalagi ya pertanyaannya ya. Sama, saya juga lagi belajar tuh beda. Saya lagi nunggu sidang-sidang nih gara-gara pandemi. Sidang saya terlambat teman-teman ya. Bukan sidang SNK, nggak pernah. Ini sidang doktor psikologi. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini lalu apalagi ya? Cukup ya. Kak Andre bersama Kalora mengurusi ya tadi ada namanya tandasalib.com yang baru opening, platform digital anak muda, kita buat juga, kita dirikan itu. Lalu Kak Andre juga punya sekolah di Cibubur, lalu punya juga perusahaan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya gitulah ya, iseng-iseng aja itu kok teman-teman. Iseng-iseng aja ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini ada 3 teman kita. Teman-teman, saya hanya sebelum saya masuk ke materi ya, dari psikologi wajah 3 orang ini, 3 teman kita, Franklin, ada Johan apa sih? Ana atau Johanna atau Sia atau Tere? Apa aja deh, Kak. Apa ya, Jo? Apa aja. Oke, jadi manggilnya apa aja gitu maksudnya. Saya nggak ngerti nih, Jo. Baik, saya pertama ke Franklin, teman-teman. Pertama ke Franklin ya, dari psikologi wajahnya ya. Franklin, saya berterima kasih kamu mau dan menjadi pengurus OSIS. Sudah tahu kedudukan kamu apa? Pengurus kesenian, Kak. Oke, baik. Nanti saya kasih tahu dan saya kasih saran ya. Franklin dari kecil teman-teman sebenarnya dia tipe orang ambivert to introvert. Jadi dia agak tertutup sebenarnya di SD. Kelihatan, coba kamu madep kiri, cepat madep kiri. Ini gratis kok. Ini udah include semuanya kok kata Pak David. Coba kamu madep kiri. Nah, madep kiri, baik, madep kiri. Oh, madep kiri. Ya madep kiri aja, madep kiri. Oh, kamu mandinya buru-buru tuh masih ada sabun tuh di bawah telinga. Enggak canda ya. Teman-teman dari psikologi wajahnya Franklin, saya kasih tahu aja teman-teman. Franklin itu dari kecil sebenarnya basicnya adalah ambivert to intro, dia sebenarnya tertutup. Tetapi kalau dia merasa nyaman dalam sebuah komunitas, tidak heran dia akan menjadi seseorang yang selalu menunjukkan kemampuannya. Dan itu dimulai dari kelas 2 SMP. Itu kelihatan sekali dari alisnya. Alisnya itu nyekung ke bawah. Beda dengan Mars. Nanti saya kasih tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Franklin, saya nggak tahu apa yang membuat pengalaman Franklin atau peristiwa yang membuat masuk ke memori itu. Kelihatan banget tuh, jidatnya segala macam tuh ada memori-memori yang cukup bisa saya jelaskan. Teman-teman, walaupun kita hanya ketemu di sini. Lalu yang kedua, Franklin, boleh ya. Kalau ada tes IQ, itu kamu lumayan sebenarnya. Kamu tipe peragu, low decision. Sebenarnya kamu pintar kalau di tes IQ itu sekitar 117 sebenarnya. Lumayan. Kalau kamu nggak percaya, silakan hari ini tes ke sana, ke UI. Paling skornya 117, 119, atau paling rendahnya 115. Saya percaya itu. Kelihatan banget soalnya. Nah, masalahnya adalah kamu tipe low decision.
Jadi orangnya gini, tipe-tipenya tuh dia udah yakin. Tapi nanti diragukannya ketika sudah yakin. Gimana saya ngomongnya? Meragukan apa yang sudah diyakini itu mungkin lebih tepat. Betul ya? Itu betul banget. Lihat aja dari wajah. Maka bibirnya itu bentuknya letter W. Letter W gitu ya teman-teman. Yang ketiga, kamu tuh kalau melihat sesuatu atau melihatnya sesuatu atau masuk di dalam komunitas sesuatu, kamu tuh awalnya gede. Rencananya gede kalau ngeliat cewek ya. 1, 2, 3 bulan, cantik banget nih. Johanna cantik banget, tapi nanti di bulan ke-5, 6, 7, kok biasa aja ya, dulu gue bilang cantik gitu. Gitu ya. Itu Franklin. Maka orang-orang seperti ini sebenarnya teman-teman ya cocoknya dihumas nanti. Kita kasih tahu. Supaya kalau jodoh nyaman, ini orangnya memang nih kalau ketawa nggak jelas, sedih nggak jelas. Murung nggak jelas, dan pokoknya dia punya sesuatu yang sangat takjub kalau dia sudah menunjukkan kemampuannya. Maka nggak heran dia punya 2 jurusan yang dia harus ambil nanti kuliah. Tapi nanti aja di sesi kelas 3 aja ya. Saya kasih tahu itu ya, nanti soal jurusan. Oke, sekarang soal DK dulu teman-teman ya. Maka teman-teman, kalau bagi Kak Andre, Franklin sangat berterima kasih dan bersyukur Tuhan memilih Franklin masuk ke sini. Karena apa? Kalau Franklin udah nyaman, saya yakin dan percaya. Franklin akan mengoptimalkan semuanya. Maka, friend, tipe peragu itu akan hilang sih, friend. Saya nggak tahu itu dari kelas 2 SMP. Kayaknya sih dari teman-teman kamu yang 3 orang itu. Kayaknya ya. Gitu ya, friend ya. Oke, friend. Gimana? Yes or no? Lumayan? Yes, terima kasih Franklin. Itu pesan ke Andre. Maka nanti ada pesan-pesan ke Andre. Thank you Franklin. Kita boleh tepuk salib untuk Franklin. Itu dari psikologi wajah teman-teman. Dan di sini saya Andre lihat dari psikologi wajahnya ada Nurani Bella, ada Christian Sean, tapi kita satu-satu dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke materi. Sekarang masuk ke Johanna. Halo Jo. Kamu tuh deg-degan banget ya, macam kayak divaksinnya 2 kali gitu ya. Jo. Oke, di sini ada orang tua saya rupanya. Oh, pantes saya dipanggil ke SMK ini. Ya ampun, ada Pak Teo. Halo Pak Teo, sehat ya Pak ya? Sehat ya Pak ya? Wah, ini orang tua saya teman-teman nih. Orang tua yang membimbing saya dari remaja. Wah, hingga sekarang Pak Teo sebagai pembimbing rohani saya nih. Sehat ya Pak Teo ya? Amin. Oke, amin. Saya sehat-sehat ya. Saya lanjut ya Pak Teo ya. Saya lanjut ya teman-teman. Baik. Johanna sekarang, kalau lihat dari psikologi wajah, Johanna sekarang masuk ke posisi apa? Posisi apa? Sebagai ketua MPK. Ketua MPK. Oke. MPK itu judulnya apa? Ini singkatannya Majelis Permusyawaratan kelas. Oh, saya pikir Majelis Pemusnahan Korupsi. Pemusnahan kelas ya, baik. Thank you. Ketawa lagi Kristiana ya. Baik, Jo. Boleh ya Jo ya? Jo, nggak apa-apa ya, di sini ya. Dan psikologi wajah ini free kok, ini gratis. Oke, boleh madep kiri Jo? Saya ngeliat struktur wajahnya dulu. Madep kiri? Oh, pantes. Oke, good. Oke. Jo, ada 2 catatan sama Kak Andre ya. Sampai kapanpun Jo, tanpa kamu sadar Johanna, kamu adalah tipe orang yang disebut nanti tesnya antara koleris kalau nggak pragmatis. Tetapi kalau di ISC kamu adalah tipe dominan sebenarnya. Tanpa kamu sadar, kamu adalah tipe orang yang gregetan dengan segala sesuatu. Tanpa kamu sadar, kamu juga orang tipe dominan. Maka tanpa kamu sadar, kamu juga bisa menjadi provokator, juga bisa jadi motivator. Karena alis kamu yang di ujungnya itu tipis. Orang yang model kayak gini teman-teman, itu maaf ya teman-teman ya, bukan saja jago ngomong, tetapi dia orangnya gregetan. Jadi kalau ada sesuatu, pasti dia ngomongnya frontal dengan sedemikian rupa, sehingga menggerakkan hati dan menggerakkan perasaan orang lain. Gitu ya Johanna. Maka sebenarnya ada 2 jurusan sih, Cuk. Orang kayak gini cocok dalam psikologi industri. Nanti masuklah. Kalau SMK itu bisa masuk ke psikologi UI atau psikologi BINUS. Wah, keren ya, Mas. Ya, Jo ya. Jo ya. Enggak ada itu ya. Lalu yang kedua, Jo. Itu kamu tanpa sadar, kamu anak keberapa, Jo? Anak pertama. Pantes. Lihat ya, teman. Dari berapa saudara? Dari 3 bersaudara. Maka tadi saya bilang kamu bisa menjadi provokator atau jadi motivator, tergantung kamu. Maka lihat rambutnya. Rambutnya tuh nggak belah tengah, nggak belah pinggir. Karena orang model kayak gini tuh nggak bisa jadi pegawai. Dia harus jadi pengusaha untuk mengatur dan melihat orang. Maka rambut belakangnya berdiri.
Beda sama siapa tadi, Franklin. Dia sebelum lahir juga udah banyak rambutnya gitu. Franklin. Ketawa lagi si Juan. Maka lihat tanpa sadar rambutnya si siapa namanya Juannya ke belakang gitu ya teman-teman ya. Kamu bayangin ya, seleksi direktur atau seleksi manajer nanti dipanggil cuma begini doang teman-teman. Keren kan ya kan yuk. Asik yuk. Begini doang, lihat dari tipenya. Makanya teman-teman tanpa sadar ya, lihat ya. Kerahnya, lihat ya teman-teman ya, lihat ya. Johanna itu tanpa sadar kalau pakai segala sesuatu itu memang dia selalu ada sesuatu yang menutupi dan ada sesuatu yang terbuka. Karena modelnya adalah, maaf teman-teman ya, kalau sudah kecewa, saya ulangi lagi, ini dari kecil si Johanna, keturunan papa kayaknya sifatnya, kemungkinan besar. Tapi wajahnya beda. Kalau sudah kecewa, dia lama sembuhnya, walaupun sudah mengampuni. Semoga itu bisa berubah, Johanna. Sebagai pemimpin yang melayani, tidak mudah percaya sama orang lain. I know, saya tahu kepribadian kamu. Tetapi keantriannya saya saran, semoga kamu bisa. Walaupun kamu mengampuninya, tapi paling tidak membuat peluang kepadanya untuk bisa dipercaya kembali. Ya Jo ya. Profesiat ya Jo. Saya udah bonuskan tuh 1 jurusan. Semoga saya tunggu di psikologi UI ya. Itu bisa masuk SMK, IPA, IPS gitu ya. Oke, tepuk salib untuk Johanna teman-teman. Wih, lihat teman-teman ya. Lihat, jadi udah selesai nih. Mas nggak usah ya. Saya belum mulai nih. Mau gak Mas? Maulah Kak. Ya, maulah Kak. Oke aja ya. Oke, Mas ya, terakhir ya. Oke lah Mas. Jadi kita kenalannya kayak gini teman-teman ya. Tapi sekali lagi, semuanya memiliki ada energical dalam wajah yang bisa dilihat dari sudut kepemimpinan. Maka nanti kan ada judul The Great Leader dan akan tes kalian masing-masing. Ada Devi di sini, ada Leonard Timbong. Kalau Leonard Timbong itu berbeda. Dia nanti kalau kuliah nggak boleh di Jakarta menurut saya. Dia orangnya nggak bertahan. Maka Leonard Timbong itu kuliahnya harus keluar kota. Sampaikan ke papa mama. Kalau nggak keluar kota, ya harus keluar dunia. Di Mars gitu kan. Canda ya Mas ya. Oke ya teman-teman ya, sekarang Mas staff dulu deh daripada Leonard Timbong nanti dulu ya. Mas sekarang. Mas, boleh madep kiri buat bantu saya untuk analisa struktur wajahnya? Oh pantas. Oke. Thank you Leonard. Thank you. Teman-teman, boleh tahu kamu sekarang posisinya dikasih posisi apa? Anggota MPK Kak. Baik. Bidangnya apa? Sebagai anggota. Oke, baik. Anggota ya, berarti lebih pada kebutuhan umum, operasional umum. Baik, thank you, Kak. Mars. Mars, ada 2 yang saya kasih saran atau dalam psikologi wajahmu. Kalau, teman-teman ya, kalau Mars, sebenarnya nih, saya kasih tahu nih, sebenarnya dia tipe orang pragmatis. Jadi kalau di dalam tertutup gitu. Tapi, kelebihan dia, pragmatis itu tertutup yes. Analisa yes, gitu ya. Analisa yes, lalu saya kasih tahu pengamat yes. Pengamat yes, tetapi kalau dia suruh tampil, kalau dia belum ada kalau dia suruh tampil, kalau dia belum ada saya sebutnya, ada peristiwa yang membuat dia pede, susah, sulit. Itu di SMP juga terjadi. Jadi harus ada satu peristiwa yang akhirnya misalkan gini, misalkan Leonard, Maisha bilang gini, "Ih gila keren lo Mas, tadi keren banget presentasinya di kelas-kelas," itu langsung dia muncul. Tetapi ketika dia langsung presentasi pertama, Mas, lu nggak boleh kayak gitu, ya kan? Lu tuh terlambat kayak gitu, lu nggak boleh. Jadi kalau dikasih desakan peristiwa yang terlalu tekan, dia akan mental. Saya kasih tahu aja. Tapi kalau misalkan nanti Pak Ketua, Ibu Ketua, Johanna juga termasuk tuanya Mas. Jadi memang mau nggak mau kalau Mas tampil, apresiasi dulu daripada sebuah evaluasi. Maka ini pentingnya kepemimpinannya. Model kayak Mas itu nggak bisa langsung dievaluasi. Tapi dia diapresiasi dulu, baru dievaluasi. Gitu ya Mas ya. Maka saya nggak heran kalau kamu orang yang langsung ngasih saran frontal, kamu paling nggak demen sama orang-orang kayak gitu. Lebih baik kamu mengapresiasi. Itu kayaknya ada latar belakang deh. Kayaknya ya, sehingga Andre ini model-model begini biasanya ada latar belakang didikan orang tuamu juga. Gitu ya Kak ya. Kamu anak berapa, Mats? Anak 3 Kak, dari 3 saudara. Pantes. It's okay, nggak apa-apa. Mantap. Kalau yang kedua, Mats. Ya Mats ya. Mas sebenarnya bisa menjadi seseorang, saya sebut teman-teman, saya sebut bidang kalau di OSIS kamu tuh ada apa sih bidangnya, sebentar yang lebih umum aja ya. Bidang riset bisa, pengamat, analisa, kemudian bidang kreatif juga bisa sebenarnya untuk memberikan saran-saran kreatif, dan yang terakhir sebut dengan bidang satu lagi, bidang apa namanya, nggak tahu, di OSIS ini banyak sekali beda-beda ya.
Wakil juga bisa sebenarnya. Jadi wakil bisa sebenarnya. Sebenarnya karena dia orang introvert juga. Sebenarnya bisa dia. Sebenarnya bisa. Tapi kalau udah nyaman ya tadi muncul yang sangat pedenya mungkin muncul. Itu March teman-teman. Keren March. Semoga ada 2 jurusan nanti saya kasih tahu deh, tapi pelan-pelan aja baru mulai kita. Thank you ya March ya. Nanti aja jurusannya ya. Tadi buat Bu Ketua aja yang bonus jurusannya. Baik teman-teman, itu pengantar dari Kak Andre. Wah, udah hampir jam 10 nggak apa-apa ya. Maka teman-teman saya hanya bilang, sederhananya adalah semua punya psikologi wajah termasuk Pak David. Saya kasih tahu aja. Ada edit tadi siapa Budita teman ini ya. Dan saya bilang, ayo, nah kita mencoba masuk ke gini ya. Loh, kan dia bilang kayak gini. Kak, aku udah kemarin pengen konsul sama Kak Andre, jujur ya Kak ya, dia bilang gitu ya. Aku nggak ngerti apa yang aku lakukan nih Kak. Aku nggak ngerti. Jadi dulu tuh ya Kak, aku kelas 11. Dia bilang gitu. Aku kelas 11 sih Kak. Terus aku pacaran, ada pacarku memang Kak. Nah teman-teman sahabatku tuh dari 5 orang itu ngikut OSIS tuh 4 orang Kak. Dia bilang gitu. 4 orang. Ini bulan Februari ya. Sekarang kelas 12. Sekarang kelas 12. Bulan Februari di SMA Negeri XXX itu ya teman-teman. Lalu dia bilang gini, tapi aku nggak ngerti ya Kak. Tuh aku nyesel banget nggak ikut OSIS. Aku nggak ngerti ya kan. Sekarang aku udah putus sama pacarku Kak. Aku nggak ngerti kenapa ya Kak. Aku pengen banget masuk OSIS padahal teman-temanku pas sahabat itu beda banget itunya, gayanya dan pokoknya dan seterusnya. Dan hingga sekarang kelas 12 tuh rasanya tuh kayak jujur deh kayak aku rasa timbul iri. Apakah aku, nah saya bilang ini, apakah aku sehat mentalku atau tidak? Teman-teman, itu konsul yang pertama di bulan di bulan Februari. Saya ingin ngomong dulu sama Etisa, Clara. Ini Etisa Bu Guru atau Bu Guru ya? Guru kan, Andre. Oh my God, wajahnya masih muda banget. Saya pikir pacaran Matthew tadi. Oh my God. Ya udah, saya mau ke Sumi dulu deh. Sumi. Hai Sum. Sum, kalau kamu jadi Kak Andre, kamu ngasih saran apa untuk anak ini? Lihat ya, dia pengen jadi OSIS, tapi dia nggak jadi OSIS gitu ya. Dan akhirnya pacarnya, sebenarnya itu pacarnya toksik menurut saya. Menurut kamu, apa yang kamu bisa sampaikan sama dia? Sum. Kan Tuhan berikanlah apa Sum? Sum? dia kelas berapa, Kak? Apa? Dia kelas berapa? Kelas 11, tapi sekarang udah kelas 12, persis umurannya dengan kakak kelasmu. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 11 kan? Kelas 10. Oh, kelas 10. Ya udah nggak apa-apa ya, beda berarti nggak apa-apa. Yang penting SMA dia kelas 12 sekarang. Kan bisa ikut organisasi lain gitu. Gitu ya. Oh gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Umi ya. Umi lagi Sum. Jadi Umi kan Sum. Lihat ya teman-teman, kalau dari cerita tadi teman-teman menguatkan apakah jadi OSIS itu milih sendiri, kamu terpilih atau kamu dipilih sebenarnya? Silakan jawab teman-teman. Ayo. Aku pilih sendiri. Kenapa? Dipilih. Sama siapa? Ide OSISnya. Apa? Kenapa? Tadi apa sih pertanyaannya saya? Kakak, ser. Kakak, ser. Oke. Coba ulangi lagi ya, teman-teman ya. Oke, nanti saya banyak kasus yang akan saya ceritain ya. Nah, tapi saya mau tanya nih dulu nih. Maksudnya apa nih? Siapa nih? Sebentar ya, saya lihat chat dulu nih.
tapi buat sesi gak? Maksudnya pilih sendiri, Kak. Dan terpilih, tapi buat sesi gak? Maksudnya apa ya? Tapi buat sesi ketiganya, Kak. Milih sendiri, Kak. Oke, baik. Gavi milih sendiri ya. Saya ulangi lagi ya, teman-teman ya. Ini saya ulangi lagi nih. Coba ya. Leader itu, Bro Ensis pernah berpikir gak kamu itu jadi leader, jadi pengurus OSIS sekarang, kamu pilih sendiri, kamu terpilih atau tidak sengaja, atau memang ya pokoknya terpilih aja, saya nggak ngerti gitu. Tapi apa kamu dipilih gitu? Menurut konsep kamu. Silakan, teman-teman. Ini hakikat paling dalam sebenarnya. Lepas dari semuanya ini. Dipilih. Oke, Patris. Patris, boleh dong Kak Andre pilih sendiri. Oke, seru nih. Ini seru nih. Ini seru nih. Ada pilih sendiri, dipilih. Terpilih. Oke, bagus. Makin seru teman-teman. Terus. Luar biasa ya. Dipilih, terpilih. Ya. Oke. Saya pilih dari Patris ya. Kenapa dipilih Patris? Iya Kak, menurut saya kenapa dipilih kan pertama kita daftar dulu. Pasti kan kalau misalnya mau daftar itu dipilih-pilih dulu kan Kak, nggak mungkin langsung keterima. Iya, oke. Good, terus? Iya, jadi dipilih lalu terpilih. Oke, berarti dipilih kamu ya? Oke ya. Thank you. Saya save dulu jawabannya, saya mau ngomong yang terpilih. Coba Kak Flora, siapa yang milih terpilih ya? Terpilih ada di sini. Mas ya Kak ya? Mas ya, monggo Mas ya. Ya benar. Ya Mas ya, silakan Mas ya. Kalau saya sih waktu itu terpilih. Saya sebelumnya juga dari awal, dari saya masuk kelas 10 juga terpilih Kak sama guru sendiri. Jadi saya ya terpilihnya menjadi anggota biasa dulu, dan kelas keduanya saya menjadi anggota inti. Dan saya terima. Oh gitu. Oke, mantap. Dia terpilih ya. Oke, ada kata ya, itu tidak sengaja ya, terpilih, terpegang, tersentuh itu ketidaksengajaan. Oke, nggak apa-apa. Good, mantap Kak Mas ya. Kalau tadi pilih sendiri, silakan Kak Flora. Tadi saya lihat ada pilih sendiri. Samuel ya Kak? Daniel. Oh, Daniel. Silakan Daniel, pilih sendiri. Ya Kak. Ya kan kita udah nyalonin. Jadi pasti dipilih sendiri lah. Jawabannya bagus sih. Iya benar ngerti. Ai ngerti, Pak Kadre ngerti ya teman-teman ya. Good, thank you ya Daniel ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Nanti kita coba ya psikologi kalian ya. Tapi saya mau cerita dulu sebelum saya jawab. Satu lagi pasien saya. Biar tepat jawabannya ya teman-teman ya. Ini terjadi 3 tahun yang lalu. Sekarang dia di ITB. Jadi setelah dia lulus, dia WA Kak Andre. Ada kali WA-nya masih atau di Instagram, saya lupa deh, dia WA ya. Kak Andre, thank you ya. Kakak, thank you. Sarannya kemarin tuh membuat aku luar biasa. Kenapa? Saya bilang, Kakak, aku diterima di ITB. Oh my God, Kakak. Thank you. Aku mau ke Bandung. Nanti Kakak isi di Bandung ya, di Unpad ya, di kampusku ya. Ampun, Kakak, thank you banget. Aku ingat kata-kata Kakak. Apa emang kata-kata Kakak? Kata Kakak gini. Dia waktu itu WA. Kata Kakak gini. Kata Kakak, kalau kata Kakak gini. Jadi kata-kata gini, dia bilang gini. Kak, ini kata Kakak yang saya ingat ya. Tanggung jawab dari hal yang paling kecil, Kakak, aku akan diberikan hal yang paling besar, itu kata-kata Kakak. Maka ketika aku masuk ke OSIS dan dipilih menjadi OSIS, aku belajar setia di OSIS, walaupun di OSIS di SMA XX itu sangat luar biasa ketegangannya. Tapi Tuhan luar biasa Kak, kesetiaanku akhirnya membuahkan hasil luar biasa Kakak. Thank you Kakak, tadi Kakak udah menguatkan aku waktu itu di OSIS. Aku sebagai, kalau salah dia bendahara atau wakil ketua, saya lupa deh. Dan akhirnya sebenarnya udah pusing, udah capek gitu ya, teman-teman yang lain pada fokus PTN, dia masih ngurusin OSIS, tapi akhirnya saya bilang, ayo setialah, karena Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Kira-kira teman-teman, kira-kira dari jawaban itu, kira-kira saya memilih atau terpilih atau dipilih sebenarnya? Jawabannya adalah bila kamu berusaha pasti terpilih. Amin ya. Jawabannya teman-teman lihat ya, ada di Injil Matius. Lihat teman-teman. Semua orang dan Tuhan selalu tahu tentang kelemahan kamu, Max, kelemahan kamu Franklin, kelemahan kamu Gary, kelemahan kamu Jose. Tapi orang kalau sudah dipilih sama Tuhan, saya ulangi lagi teman-teman, kalau orang sudah dipilih sama Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Tuhan ingin jadikan siapa kamu di kelak nanti.
Jadi teman-teman nggak milih sendiri, nggak ada. Contoh ya, Yesus lewat, ada Andreas lewat. Yesus, aku mau ikut Yesus dong. Enggak ada. Sifat itu nggak ada teman-teman di Injil kitab suci nggak ada. Tapi ketika Tuhan lewat, ya kan, woi Andreas, Matius, Markus, ikut gue. Orang kalau sudah dipilih, teman-teman, akan diberikan kelengkapan dan perlengkapan dengan semikian rupa, teman-teman. Kak, kalau dia nolak gimana, Kak? Seperti Yudas, teman-teman. Ya kan? Kalau dia menolak, teman-teman, nanti saya kasih tahu, ada pasien saya juga, nanti saya jelaskan ya. Kalau dia nolak, teman-teman, beneran. Saya kasih tahu ya, saya sering ngisi Dewan Paroki. Saya kasih tahu nih teman-teman ya. Saya sering ngisi memberikan kepemimpinan Dewan Paroki. Saya mengatakan pada Dewan Paroki di seluruh Penagun Jakarta, saya bilang, kalau kita sudah dipilih menjadi pengurus, tapi Anda semua mengundurkan diri, pengalaman saya tanpa sadar, dan itulah kekayaan iman kita, saya melihat banyak, maaf ya teman-temannya, tantangan-tantangan keluarganya yang dihadapi. Entah itu anak pertamanya, entah itu kesehatannya, entah itu segala macamnya. Karena apa teman-teman? Percis kita butuh kesetiaan. Pelanggaran perjanjian itu ya teman-teman ya, pelanggaran perjanjian itu pasti akan mengakibatkan dosa. Saya ulangi lagi teman-teman. Pelanggaran perjanjian itu adalah akan mengakibatkan dosa teman-teman. Maka saya sebut teman-teman, kalau orang udah dipilih, jangan pernah sekali-sekali mengundurkan diri. Saya kasih tahu aja. Apapun tantangannya, jangan sekali-sekali mengundurkan diri. Kecuali maaf, kamu menyimpang moral atau menyimpang iman, silakanlah. Kalau merasa berdosa, saya itu nggak boleh lah itu mengundurkan diri. Tetapi sekali lagi, teman-teman saat ini dipilih. Kalau udah dipilih, percaya nggak percaya, saya akan lihat David Stephen Ingutali di 3 tahun yang akan datang, kelihatan banget dia akan masuk di hubungan internasional. Wajah-wajah begini adalah wajah-wajah di kedutaan besar kerajaan Allah. Iya kan Stefan ya. Jadi orang itu kalau udah punya spiritual yang luar biasa, saya dipilih. Maka jangan sekali pernah mengundurkan diri atau niatnya tidak bertanggung jawab. Disinilah teman-teman Tuhan tahu kelemahan kamu, dosa kamu saya tahu di sini. Dosa kamu, kelemahan kamu dan kekuatan kamu Tuhan tahu betul dengan sedemikian rupa. Teman-teman kalau kamu jujur, kalau kamu lihat saya pinter atau sebaliknya, atau OON atau PA. Silakan kamu jelaskan ke saya pinter atau OON atau PA, silakan. Silakan kamu melihat pinter. Terima kasih Matthew atas penghargaannya. Dari mana saya pinter? Seru. Saya nanya pinter atau OON, seru. Ada lagi ya? Asik. Emang bener-bener ya. Ini orang kalau dekat laut begini nih sekolahnya. Oke, asik. Saya ingin nanya apakah saya PA, OON atau pinter? Orang berkacamata itu pinter, Kak. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Kamu nggak berani sih ngomong jiplakan sih ya. Teman-teman ada tingkat kebodohan psikologi. Ada 4 tingkat kebodohan psikologi. Ada PA, OON, bego, tolol gitu. Nah, itu ada 4 tingkat kebodohan. Gary, kamu ketawa ya, nggak percaya Gary. Ada 4 tingkat kebodohan. Mungkin ke Anda tuh di OON. Serius, PA, OON, bego sih nggak banget ya. PA, OON. Makanya kalau kamu dikatakan bego atau tolol, aku mau marah. Kalau PA ya nggak apa-apa lah, OON nggak apa-apa lah. Tapi PA, OON itu oke lah. Saya di OON mungkin di tingkat kedua. Tapi teman-teman, jujur teman-teman, saya boleh sharing singkat saja ya. Saya pernah ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, saya di umur 19 tahun lelah sekali. Saya menjadi pejabat-jabatan di beberapa tempat, sudah ngasih psikologi lansia. Aku capek, Tuhan. Jujur, aku pengen nongkrong-nongkrong seperti anak-anak muda yang lain. Aku pengen hobi-hobiku, ya ada sempet lah aku kerjain. Aku habis duniaku tuh dengan kepemimpinan, mengurusi OSIS, BEM, mengurusi lembaga sosial masyarakatan, bahkan politik pernah pada saat itu. Lelah rasanya. Saya pernah ngomong sama Tuhan. Rupanya teman-teman, saya ingat-ingat gitu ya. Rupanya dari kecil Kak Andre memang sudah dipilih sama Tuhan. Saya nggak tahu mau jadi apa pada saat itu kan. Dari kelas 4 SD, Kak Andre jadi ketua kelas. Kelas 5 udah masuk calon ketua pramuka. 1 SMP, Kak Andre jadi ketua geng 1. Lalu 2 SMP, Kak Andre jadi wakil ketua OSIS. Kelas 3 SMP, saya lupa, jadi ketua pramuka seingat saya. Lalu SMA, saya punya 2 komunitas di STM, saya menjadi ketua gengnya, salah satunya. Bukan ketua geng, tapi ketua komunitas saya sebut ya. Lalu akhirnya menjadi ketua humas dengan sedemikian rupa. Wakil OSIS juga seingat saya. Saya lupa ingat teman-teman. Sampai di kuliah juga demikian. Saya nggak ngerti Tuhan mau ngapain, saya nggak bohong. Rupanya, teman-teman,
Tuhan punya maksud. Saya ulangi lagi. Tuhan punya maksud. Saya waktu itu terpilih jadi sekretaris Dewan Paroki termuda se-Asia. Di Keuskupan Agung Jakarta termuda ya, umur saya 24 jadi sekretaris Dewan Paroki dan Dewan Parokinya pun lagi bangun gereja yang penuh dengan pergolakan politik dan pembangunan dan perizinan. Saya nggak ngerti Tuhan maksud apa. Tapi saya hanya pesan sama dari papa saya, Andre, kalau sudah dikasih tugas sama orang, selesaikan. Berat nggak berat, selesaikan. Karena Tuhan selalu gembira dengan apa yang kita buat dari hal yang paling kecil. Maka kamu akan diberikan hal yang paling besar. Itu ingat banget ya, papa saya ngomong kayak gitu terus, teman-teman. Serius. Maka bagi saya, teman-teman ya, dari ujung saya pandemi hingga sekarang, mau rapat nggak rapat, itu saya nggak pernah yang namanya off kamera. Rapat dengan anggota saya, dengan staf saya, dengan guru-guru saya nggak pernah yang namanya off kamera. Karena bagi saya, hal yang paling kecil itu ada di depan mata saya. Itulah yang saya akan tanggung jawab dengan semikian rupa, teman-teman. Maka bagi Kak Andre, ayo teman-teman sudah dipilih. Saya ulangi lagi, sudah dipilih. Sudah dipilih berarti teman-teman harus lagi setia dengan segala halnya. Kalau setia pasti ada buahnya, teman-teman. Contoh lagi, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ada kasus. Dia OSIS. Saya ceritakan kasusnya OSIS semua ya. Supaya ini kan orang-orang OSIS. Gitu ya Pak David, ini orang OSIS semua kan? Oke, jadi saya kasusnya merujuk pada OSIS saja. 2019 kejadian itu. Saya lagi memberikan LDK. Tiba-tiba dia bilang, Kak, aku pengen konsul. Pengen konsul? Yes. Oke, baik, nanti malam ya setelah kita ada sesi Kak Andre terakhir di jam 11 malam. Lalu dia jam 12 malam dia baru dapat konsul sama Kak Andre. Dia jabatannya XX di OSIS itu. Lalu dia bilang kayak gini, Kak, aku merasa nggak pantas Kak di OSIS. Aku tuh anak korban perceraian, Kak. Aku tuh anak korban perceraian. Aku juga gila pornografi. Dia bilang kayak gitu. Nangis cowok tuh, pasnya nangis. Kakak yang bisa memberikan penasihat pada kepala sekolah dan semuanya orang-orang OSIS, Kak. Oke. Tapi jujur, Kak, aku nggak pantas mendapatkan jabatan kayak gini. Makanya aku dari kemarin aku bingung, aku bergumul. Aku pantas apa enggak? Aku anak korban perceraian. Aku pornografi dan seterusnya. Jadi dia memang punya kecenderungan pornografi. Pertanyaan saya ingin tanya dulu sama Johan. Orang ini terus atau tidak? 2019 ingat saya. Sebelum pandemi. Jo, kira-kira anak ini, SMA ini, anak kelas 11 ini, terus atau tidak dalam OSIS-nya? Kakak tanya saya. Enggak, saya nanya mama dan papa kamu yang ada di belakang sana. Suaranya putus-putus. Oh iya, suara putus-putus seperti hubungan kita ya, putus-putus begini ya. Oke ya, baik Johanna. Oke, saya nggak ke Johanna deh ya. Saya mau ke Leonard. Dari tadi anteng gitu badannya, tapi kakinya tangannya dua-duanya garuk. Saya nggak tahu garuk apa. Saya nggak tahu, hanya David aja sama Daniel yang tahu. Oke, Leonard, Nat, kira-kira kamu menganalisa dia lanjut atau tidak lanjut di OSIS? Lanjut. Kenapa? Karena seburuk-buruknya kita pasti yang Tuhan pandang itu bukan dari keburukan kita, tapi dari usaha kita. Usaha untuk jadi buruk atau jadi baik? Bukan lebih baik. Lebih baik, amin ya. Thank you Leonard. Cocok sekali kamu ya, perkataanmu seperti sabdanya pendeta. Sabdanya para romo. Baik, teman-teman lanjut ya. Tapi jujur ya, orang ini benar nangis depan saya. Aku nggak pantas, aku nggak pantas sih bilang gitu. Lalu energinya memang energi saya terserap dengan dia, lalu saya bilang begini, saya sederhana aja. Saya hanya mengatakan sederhana sama dia. Baik, saya bilang gini. Kamu kenal Paulus gak? Saya bilang, Paulus Kak? Iya. Kamu kenal Paulus gak? Paulus siapa Kak? Paulus, tetangga kamu. Tetanggaku ada Paulus, Kakak kenal? Bukan. Paulus di perjanjian lama. Saya bilang kan gitu kan, dia orang Kristen juga. Lalu iya, Paulus kenal Kak. Lihat ya. Kamu kan masih sindrom pornografi, itu bisa saya sembuhkan nanti. Oke? Saya bisa sembuhkan, saya akan bantu sindrom pornografi. Bukan memang kamu anak korban perceraian. Tapi ingat, Paulus itu lebih dosa daripada kamu. Dia pemberontak, akan penganiaya, lebih serem dan lebih horor premannya daripada kamu. Tapi lihat, Tuhan menampakkan dirinya kepada dia dengan cahaya yang sangat kilat. Jadi apa sekarang? Rasul Paulus, saya bilang, jadi rasul Kak. Rasul hebat kan di kitab suci. Sama di depan saya. Kamu ingat?
kamu anak kedua. Kakakmu pernah cerita kakakmu berantakan hidupnya. Sekarang tinggal kamu. Kasihan mama. Tunjukkan sama mama yang berjuang untuk menghidupi kamu berdua. Kebencian sama papa kamu, please, kamu selesaikan situ. Tetapi tunjukkan sama mama bahwa kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri dengan jalan proses ini. Kamu akan meninggalkan. Sekaligus, please, kata Tuhan, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi walaupun pornografi harus perlu proses, saya bilang, saya yakin kalian akan bantu cara terapi untuk pornografi. Oke, yang penting kamu udah merasa berdosa, mengurangi pornografi, mengurangi segala macam baik onani dan seterusnya, dalam penyimpangan-penyimpangan itu, saya bilang,